Hasil lengkap BRI Liga 1 Jumat 1 September 2023. Bayangkara FC harus menelan kekalahan 0-2 saat menjamu Arema FC dalam laga BRI Liga 1 2023-2024 Jumat 1 September 2023 malam waktu Indonesia Barat. Kekalahan kembali dialami Bayangkara FC di BRI Liga 1 2023-2024. The Guardian kandas 0-2 saat menjamu Arema FC dalam laga pekan ke-11 BRI Liga 1 musim ini yang digelar di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Jawa Barat. Kemenangan ini membuat Arema FC naik ke posisi ke-16 klasemen sementara dengan torehan 9 poin. Di sisi lain, Bayangkara FC yang baru memiliki 5 poin terjebak di dasar klasemen sementara BRI Liga 1 2023-2024. Sementara itu, Madura United dipastikan tetap berada di puncak klasemen BRI Liga 1 2023-2024. Pasalnya pada pertandingan pekan ke-11 hari Jumat 1 September 2023, Madura United sukses mengalahkan Persita Tangerang. Bermain di Stadion Indobuilk Arena Tangerang, Madura United menang 3-1 atas tuan rumah Persita Tangerang. Sementara kekalahan membuat Persita semakin terpuruk. Kini pendekar Cisadane selalu menelan kekalahan pada 6 pertandingan terakhir. Persita pun terpuruk di posisi 15 klasemen dengan catatan 15 poin. FC Utrecht melepas Ivar Jenner ke Timnas Indonesia U23. FC Utrecht melalui situs resmi klub Jumat 1 September 2023 mengkonfirmasi pelepasan Ivar Jenner ke Timnas Indonesia U23. Klub Belanda itu tak lupa mendoakan kesuksesan Jenner di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Ivar Jenner masuk daftar 27 pemain yang dipanggil pelatih Sintayong untuk membela Timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Kegiatan itu akan digelar di Solo pada 9-12 September 2023. Ivar Jenner bukan satu-satunya pemain naturalisasi yang dipanggil ke Timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Ada pula nama Rafael Strauch dalam daftar tersebut. Selain melepas Ivar Jenner ke Timnas Indonesia U23, FC Utrecht juga melepas seorang pemain lagi ke kualifikasi Piala Asia U23. Joshua Rawlins akan membela Timnas Australia U23 pada turnamen tersebut. Media Inggris terheran-heran Elkan Bagot dipanggil Timnas Indonesia U23. Media Inggris TWTD turut mengabarkan pemanggilan Elkan Bagot ke Timnas Indonesia U23 untuk kualifikasi Piala Asia U23 2024. Pemanggilan ke skuad U23 ini menjadi yang pertama buat Bagot. Selain itu, media Inggris tersebut heran bingung dengan pemanggilan Elkan Bagot ke skuad U23. Sebabnya Bagot sudah punya caps yang banyak di Timnas Indonesia Senior dan kali ini turun ke skuad U23. Kualifikasi Piala Asia U23 2024 menjadi event krusial buat Timnas Indonesia U23. Inilah yang diyakini menjadi alasan pemanggilan Elkan Bagot. Kualifikasi Piala Asia U23 2023 akan digelar di Solo, Jawa Tengah pada 6-12 September 2023. Timnas Indonesia U23 tergabung di grup K bersama Chinese Taipei dan Turkmenistan. Persis Solo sebut Irfan Jauhari bisa absen 9 bulan akibat cedera. Persis Solo memberi kabar buruk soal cedera Irfan Jauhari. Penyerang Timnas Indonesia U23 itu diperkirakan bakal absen 6-9 bulan usai cedera pada Piala AFF U23 2023. Berdasarkan pemeriksaan MRI yang sudah dijalani, Ivar mengalami cedera ACL dan robek meniskus. Hal itu baru bisa dipastikan sekembalinya pemain berusia 22 tahun tersebut ke klub. Irfan hanya mampu tampil selama 48 menit saat Timnas Indonesia U23 berhadapan dengan Timnas Malaysia U23 di laga perdana Piala AFF U23 2023. Pemain yang pernah dipinjamkan ke Persija Jakarta itu mengalami cedera sehingga tidak bisa melanjutkan pertandingan. Setelah laga itu, Irfan sudah tidak pernah lagi tampil bersama Timnas Indonesia U23 hingga partai final. Persis selalu melakukan pemeriksaan MRI untuk mengetahui seberapa parah cederanya. Jelang Liga 2 bergulir, 9 klub masih tunggak gaji pemain. Kabar mengejutkan datang jelang bergulirnya Liga 2 2023-2024. Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia APBI mengonfirmasi masih ada 9 klub yang menunggak gaji pemain. Menurut data yang diterima APBI, 9 klub Liga 2 menunggak gaji 138 pemain dengan total 5,4 miliar rupiah. Klub-klub menunggak gaji pemain adalah Persiraja Banda Aceh, PSMS Medan, dan Semen Padang. Selain itu ada juga PSPS Riau, PSKC Cimahi, Perseka Bandung, Persijap Jepara, Gresik United, serta Kalteng Putra. APBI menghimbau agar klub-klub yang belum menyelesaikan kewajibannya untuk segera membayar gaji pemain. Apalagi Liga 2 2023-2024 rencananya akan bergulir dalam waktu dekat. Turkmenistan rela lepas pemain berkualitas ke tim U23 ketimbang lawan timnas di FIFA Matchday. Pelatih timnas Turkmenistan, Merjan Orazo, menurut laporan Orient merelakan pemain andalannya untuk membela tim U23 pada kualifikasi Piala Asia U23 2024. Padahal tim senior Turkmenistan akan menghadapi timnas Indonesia di FIFA Matchday. Kabarnya banyak pemain andalan Merjan Orazo di tim senior Turkmenistan yang dilepas ke tim U23. Contohnya adalah Razul Kerie,
Timur Kerie, Ikhlas Toujano, hingga Melis Digne. Keputusan itu diambil karena Merdian Orazo menganggap kualifikasi Piala Asia U23 2024 lebih penting. Turnamen yang digelar di Solo, Jawa Tengah pada 6-12 September 2023 itu akan memperebutkan tiket ke Piala Asia U23 hingga Olimpiade 2024. Sementara itu pada waktu yang sama, Timnas Turkmenistan Senior akan menjajal kekuatan Timnas Indonesia pada FIFA Matchday. Laga akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, 8 September 2023. Ramalan media Inggris untuk Marcelino Ferdinand perlahan mulai terbukti. Ramalan media Inggris The Guardian untuk Marcelino Ferdinand perlahan mulai terbukti. Hal ini bisa dilihat dari bagaimana Marcelino Ferdinand yang kini mulai mendapat tempat bermain di klubnya di Liga Belgia, KMSK Deinze, dan juga Timnas Indonesia. Marcelino Ferdinand sempat menggemparkan dunia sepak bola tanah air saat namanya dibahas salah satu media ternama asal Inggris, The Guardian. Pada sebuah artikel yang rilis pada 7 Oktober 2021, The Guardian memasukkan nama Marcelino Ferdinand sebagai salah satu dari 60 talenta muda terbaik di seluruh dunia yang bersanding bersama pemain muda berbakat Barcelona Gavi serta pemain anyar Chelsea Romeo Lavia. Lambat laun artikel The Guardian itu tampaknya mulai terbukti kebenarannya. Sejak artikel itu dirilis, Marcelino Ferdinand menampilkan penampilan yang luar biasa bersama klubnya. Jelang kualifikasi Piala Asia U23 2024, pelatih Chinese Taipei puji kualitas pemain timnas U23. Pelatih Chinese Taipei U23 Zheng Tailin melayangkan pujian terhadap timnas Indonesia U23 yang akan jadi lawan di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Menurut Zheng Tailin, skuad asuhan Sintayong itu lebih stabil dalam bermain. Chinese Taipei akan menjadi lawan timnas Indonesia U23 di grup K kualifikasi Piala Asia U23 2024. Sebelum menghadapi timnas Indonesia U23 9 September 2023, Chinese Taipei lebih dulu menghadapi Turkmenistan 6 September 2023. Sebelum ke Indonesia, Chinese Taipei sudah melakukan pemusatan latihan pada 24-31 Agustus 2023. Setelah itu mereka akan melakukan uji coba melawan Malaysia U23 pada 4 September 2023. Chinese Taipei U23 mendapatkan masalah jelang berlaga di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Pelatih Zheng Tailin menyebut anak asuhnya kelelahan. Masalah itu didapat setelah melakukan pemusatan latihan dengan intensitas yang berat. Kini fokus utama yang akan dilakukannya adalah mengembalikan kebugaran pemain. Elkan Bagot segera dipinjamkan Ipswich ke Blackpool. Kabar terbaru datang dari Elkan Bagot. Pengawal timnas Indonesia itu akan segera dipinjamkan Ipswich di bursa transfer musim panas 2023 kali ini. Dilansir dari laman TWT di Jumat 1 September 2023, Ipswich kabarnya akan meminjamkan Elkan Bagot ke Blackpool. Kedua tim sudah mencapai kesepakatan terkait peminjaman tersebut. Elkan Bagot sendiri baru saja mempersembahkan kemenangan bagi Ipswich di ajang Piala Liga Inggris 2023-2024. The Tractor Boys menang 3-1 via adu penalti atas Reading usai bermain imbang 2-2 di waktu normal. Efek pergantian pelatih winger muda Arema dapat kepercayaan lebih besar di PR Liga 1. Komposisi starting 11 Arema FC sedikit berubah setelah ditangani Fernando Valente. Penyekaran di sektor sayap dilakukan. Pemain berusia 19 tahun Ginanjar Wahyu mulai dapat kepercayaan lebih besar. Sebelum ditangani pelatih asal Portugal, pemain pinjaman Persija Jakarta itu hanya sekali tampil, itu pun sebagai pengganti. Ginanjar naik tingkat sebagai starter di laga debut Fernando melawan Persikabo 1973, Senin 28 Agustus 2023. Hasilnya positif, dia bermain apik dan Arema memotong kemenangan 1-0. Laga selanjutnya melawan Bayangkara FC, Ginanjar dipercaya kembali jadi starter. Ginanjar menjadi wakil pemain Arema FC dalam sesi konferensi pers sebelum pertandingan. Ginanjar mengungkapkan jika dia ingin memaksimalkan momentum ini.